untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 7 SMPN 1 Keraksaan, yang pada tahun ini ada 7 personel Bapak Ibu guru, luar biasa, alhamdulillah. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi pada kesempatan pagi hari ini, dan juga teman-teman Bapak Ibu staf TU seluruhnya yang berbahagia. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan Allah kesehatan sehingga bisa bersama-sama untuk terus saling mendukung dan berikhtiar agar kita terus dalam posisi menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang nantinya juga dibuktikan untuk terus meningkatkan kinerja kita semua. Semoga acara pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk kemajuan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya serasa sangat bahagia dan juga serasa dalam suasana yang terus menggairahkan untuk sekolah ini mau maju dan terus berprestasi. Karena saya hari ini ditemani oleh Bapak Ibu guru yang secara tidak langsung luar biasa untuk terus berkeinginan. Jadi berkeinginan secara pribadi untuk meningkatkan kompetensi. Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, belajar dan tidak berhenti belajar itu merupakan sebuah keharusan. Karena itu memang selain bagi orang yang beragama adalah perintah agama, tapi secara fitrah manusia itu tidak akan pernah berhenti untuk mengejar kebaikan dan kemajuan. Jadi sebetulnya calon guru penggerak yang pada akhirnya nanti akan menjadi guru penggerak itu secara fitrah sebetulnya menjadi sesuatu yang selaras, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang harus kita lakukan. Jadi ketika ada program ini sebetulnya ini adalah wasilah, jalan bagaimana Bapak Ibu sekalian memang dalam real yang benar untuk cerdas secara pribadi dan cerdas secara sosial sebetulnya. Jadi ya sangat betul. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar apabila program ini memang harus berimbas baik, gitu. Karena siapapun dikatakan berprestasi menjadi sesuatu penyemangat apabila personal itu, orang itu, guru itu memang bisa berimbas kebaikan itu bagi baik dirinya maupun juga bagi komunitasnya. Nah, jadi apalagi SMPN 1 Keraksaan ada 7 hari ini. Jadi kalau seandainya, ya mohon maaf, ada 7 calon guru penggerak terus nantinya pada tahun-tahun yang akan datang sama saja, nah, maka sebuah kesia-siaan sebetulnya. Ini eman, karena berkaitan dengan waktu. Jadi kita harus terus berputar, bergerak, dan sekaligus sebetulnya harus menggerakkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Ya kalau menyitir
kalam ilahi di dalam Al-Quran, manusia ini kan diciptakan sebagai makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat itu tapi terus juga masih diteruskan oleh Allah, summa radatnahu asfala safilin. Nah, ada pengecualian ternyata bahwa manusia itu sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Jadi berarti lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi Allah juga akan menempatkan kita ini semua pada tempat yang serendah-rendahnya sebetulnya, kecuali siapa itu? Ya orang yang beriman, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi ketika ada sebutan wa'amilus solihati, sebetulnya bahasa hari ini untuk kita adalah ya jadi guru penggerak ini. Nah gitu. Jadi ketika ada kalamilah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa amilus solihati ini ya berkinerja baik. Nah, jadi ujungnya adalah berprestasi. Berprestasi adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu namanya kalau di dalam bahasa ini adalah imbas positif dalam komunitas yang kita insya Allah ciptakan, paling tidak di lingkungan kita sendiri. Jadi saya berharap dan juga sekaligus mengapresiasi kami ketika ada pendaftaran kemarin semuanya ikut. Nah gitu. Kenapa? Ini karena kita terus ingin belajar apa yang kita mau, yang kita ingin punya, tidak hanya untuk kepentingan mencerdaskan diri, tapi juga secara sosial kita juga harus mengimbaskan ini. Dan insya Allah saya kira dalam waktu beberapa tahun ini, karena kemarin juga ada teman kita yang sudah lolos guru penggerak, dari pantauan kami, insya Allah budaya positif, hal-hal yang bisa diimbaskan itu, ini memang luar biasa bagi teman-teman, bagi anak-anak juga utamanya. Dan sekaligus hari ini dari mulai Bu Anis sampai Bu Dina, teman-teman di samping kanan kiri saya, insya Allah saya yakin kegiatan ini akan menjadi bermakna lebih bagi sekolah ini, dan bagi teman-teman adalah luar biasa karena ini masih usia di bawah saya jauh semua. Ustaz saat ini masih 10 tahun itu. Jadi saya kira masa depan sekolah ini masih panjang, dan dari siapa dan untuk siapa saya kira ini teman-teman. Dan ini harus juga menjadi pemicu bagi teman-teman yang lain. Nanti Bapak Ibu Guru alhamdulillah angkatan berikutnya juga sudah ada yang lolos juga, yang terus akan belajar. Saya kira budaya positif di kelas komunitas praktisi CGP angkatan ke-7 ini akan terus bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai pribadi maupun juga sebagai kepala sekolah di sini mendukung sepenuhnya. Jadi apapun yang menjadi ikhtiar teman-teman, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak ini untuk mengembangkan potensi ini, saya dukung sepenuhnya. Saya fasilitasi, sekolah harus memfasilitasi, karena saya punya harapan dengan Bapak Ibu nanti setelah lulus bersertifikat guru penggerak, potensi-potensi itu akan disebar luaskan kebaikan-kebaikannya untuk teman-teman guru juga, dan utamanya untuk anak-anak dan kemajuan sekolah ini. Semoga harapan saya pribadi dan juga kita semua, insya Allah keluarga besar SMPN 1 Keraksan dengan luar biasanya bisa jadi sekabupaten Probolinggo yang paling banyak CGV-nya SMP 1 Keraksan ya. Alhamdulillah, ini saya kepingin memang gurunya juga nomor 1, muridnya nomor 1, sekolahnya nomor 1, begitu ya. Jadi insya Allah sekolah ini harus betul-betul menjadi ikon ibu kota kabupaten dan sekaligus menjadi kebanggaan kita bersama. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terus maju, terus bergerak, karena bergerak itu adalah fitrah kita semua sebagai manusia yang berkeinginan untuk terus baik, bermanfaat dan berprestasi.
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada pagi hari ini yakni diseminasi budaya positif di kelas komunitas praktisi CGP Angkatan ke-7 di SMPN 1 Keraksaan saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara diseminasi modul 1.4. Perkenalkan, saya Fitria Puji Lestari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya melakukan sebuah aksi nyata modul 1.4 ya tentang budaya positif. Di foto ini adalah merupakan fasilitator saya, Bapak Tarusup dari Jember. Kemudian untuk pengajar praktiknya ada Bapak Saiful Anam dari Tegal Siwalan. Sebelum saya memulai, jalan-jalan ke pasar minggu, tidak lupa membeli tahu. Halo Bapak Ibu guru, hari ini ikut aku dulu ya. Gak nyambung ya, jaga sembung naik ojek, gak nyambung Jack gitu ya. Gak apa-apa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif. Mungkin ada yang tahu apa sih budaya positif itu? Apa sih budaya positif? Sebelum menjadi sebuah budaya, mungkin ada apa sebelum menjadi sebuah budaya? Ya, mungkin Budina, silahkan Budina. Kalau sebelum menjadi sebuah budaya, mungkin itu sebuah pembiasaan yang terus-menerus kita lakukan. Iya. Ini pembiasaan yang positif. Iya. Pembiasaan positif, betul sekali, nggih. Sebuah tindakan yang selalu dilakukan oleh seseorang, itu adalah budaya positif dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah budaya seperti itu. Nah, sekarang di sekolah kita kira-kira budaya itu sudah adakah? Sudah ya. Oke, kita lihat benarkah ada budaya itu di sekolah kita? Nah, inilah budaya kita setiap hari. Setiap pagi kita melakukan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Kita menyapa siswa, kita mengecek siswa bagaimana seragamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah budaya-budaya positif, kegiatan yang selalu dilakukan setiap hari sehingga menjadi sebuah budaya yang positif seperti itu. Oke, saya percepat ya. Nah, setelah melakukan 5S tadi, tentunya kita masuk kelas, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa, bukan 1 stansa lagi, tapi 3 stansa. Untuk apa? Mengajarkan kepada siswa bahwa ternyata Indonesia Raya itu bukan 1 stansa, 3 stansa. Kemudian pembacaan Asmaul Husna. Nah, di sini anak-anak yang tidak hafal Asmaul Husna sudah ada catatannya. Kemudian selain itu, setelah melakukan Asmaul Husna, anak-anak melakukan literasi. Nah, literasi membaca buku yang mereka senangi. Otomatis buku ini tetap kita kontrol buku apa yang dibaca oleh murid-murid kita. Nah, kemudian setelah melakukan literasi ini, tentunya Bapak Ibu guru di jam pertama dicek dulu anak-anak benar literasi atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini adalah kegiatan Jumat Legi atau Jumat Manis, dilakukan istighosah bersama, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu,
kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang pendidik, kemudian otomatis tujuan dari pendidikan itu menurut Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Kemudian di situ dengan demikian dari sikap-sikap yang memanusiakan manusia akan muncul sikap yang mandiri dan dewasa. Nah, otomatis kita juga sebagai pendidik juga harus sama tentunya. Ketika kita ingin dianggap sebagai manusia, kita juga tentunya kepada murid-murid kita juga seperti itu, memanusiakan murid-murid kita. Jangan sampai ketika ada masalah terjadi, kita ngejudge anak-anak, menghardik anak-anak. Itu akan menjadi sebuah gambaran dan akan teringat secara terus-menerus kepada siswa-siswi kita. Nah, menurut Ki Hadjar Dewantara menawarkan sistem mengajar yang dinamakan sistem Among yang menyokong kodrat alam anak-anak didik bukan dengan perintah dan larangan, tetapi dengan tuntunan dan bimbingan, sehingga perkembangan batin anak tersebut dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini sangat setuju sekali menurut Ki Hadjar Dewantara. Ternyata Ki Hadjar Dewantara itu dia berpendapat pada waktu itu kita lakukan pada saat ini. Begitu hebatnya Ki Hadjar Dewantara. Kemudian tentunya saat ini kita sudah memahami bahwa sebagai pendidik kita diibaratkan sebagai seorang petani. Ingat Bapak Ibu, di sini kita sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman atau tumbuhan menjadi subur. Di mana sekolah ini merupakan ladangnya, tanahnya yang harus kita olah, sedangkan murid itu merupakan bibitnya. Nggak mungkin ketika kita seorang petani, ya, anak itu kan punya kodrat alam masing-masing, punya potensi masing-masing. Ketika kita menanam padi, nggak mungkin akan tumbuh jagung, nggak mungkin. Jangan dipaksakan kepada anak didik kita. Seperti itu. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas, usahakan kita didik, kita tuntun, kita bersamai, sehingga anak itu menjadi tumbuh semangatnya. Kemudian selama seorang merasakan tekanan-tekanan, selama siswa atau murid kita mengalami tekanan-tekanan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Makanya ada anak yang keluar dari aturan-aturan yang ada, seperti itu. Nah, coba amati lingkungan sekolah Anda sendiri. Bagaimana suasananya? Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana suasana sekolah yang ada sekarang? Seperti itu. Bagaimana mungkin bisa menyampaikan menurut Bapak Ibu bagaimana suasana sekolah yang ada saat ini, kemudian bagaimana murid-muridnya saling berinteraksi, bagaimana gurunya saling bertegur sapa. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya menurut Bapak Ibu bagaimana kondisi sekolah saat ini. Bu Dwi mungkin, monggo. Ya, lingkungan sekolah kita sudah nyaman untuk anak-anak. Kita memfasilitasi berbagai sarana prasarana seperti lingkungan yang ramah anak. Di sini kita juga ada beberapa program, salah satunya Adiwiyata. Oke, benar sekali. Nah, dan pembiasaan-pembiasaan yang sudah memiliki nilai-nilai baik untuk anak-anak dalam pembelajaran, seperti pembiasaan yang tadi sudah ditayangkan. Tentunya komunikasi, interaksi antar murid dengan siswa,
sudah terjalin baik, namun mungkin ada beberapa masalah yang bisa berkaitan dengan anak itu tidak menaati peraturan dan lain sebagainya. Karena tidak semuanya anak itu sama. Benar. Terima kasih untuk Bu Dwi. Ya benar sekali Bu Dwi, karena memang setiap siswa tidak sama. Saya sampaikan tadi bahwa setiap siswa memiliki potensi masing-masing, ya kan? Mereka akan berkembang sesuai dengan kodrat dan perkembangan zamannya. Nah, untuk perkembangan tersebut anak-anak tentunya butuh pendampingan dari kita. Kita sebagai pendidik yang dikatakan sebagai petani ya, otomatis harus membersamai, harus menuntun anak-anak, tetapi bukan menuntut, tetapi menuntun seperti itu. Nah, standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, di mana berpihak pada murid itu pelaksanaan pembelajarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2. Huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang satu, interaktif, kemudian dua, inspiratif, kemudian menyenangkan, menantang murid, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang terakhir adalah memberikan ruang yang cukup bagi murid. Nah, ini hendaknya yang kita lakukan pada murid kita, Bapak Ibu. Jangan ketika anak itu memiliki pendapat, memiliki kreativitas, jangan ditahan. Biarkan anak itu mengeluarkan kreativitasnya. Meskipun itu menantang. Contoh, anak kita suka olahraga selam air. Jangan ditahan, biarkan anak itu sesuai dengan keinginannya, tetapi dengan kita menuntun bagaimana, otomatis kerjasama dengan orang tua seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Ada yang mungkin bisa menyampaikan apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif, mungkin Bu Anis bisa, mungkin baru datang, monggo Bu Anis, mungkin disiplin positif mungkin siapa yang bisa menyampaikan apa sih disiplin positif itu? Bu Novi mungkin? Disiplin, kalau saya memandang disiplin itu adalah sebuah perilaku yang sesuai dengan aturan. Iya benar. Dan tentunya di sini berunsur positif. Iya. Sesuatu tindakan atau perilaku yang sesuai dengan aturan. Sekolah kita punya aturan. Nah, anak-anak kita dan kita juga Bapak Ibu guru harus menaati aturan-aturan tersebut. Disiplin positif ini tindakan-tindakan anak-anak ataupun kita sendiri yang sesuai dengan aturan-aturan yang positif. Nah, coba di sini ada permainan, ya, bukan permainan apa ya, biar nggak ngantuk sedikit. Saya minta Bapak Ibu yang ada di sini berpasang-pasangan, berpasang-pasangan, satu orang sebagai A dan satu orang sebagai B. Nah, anggap di tangan Anda ada sesuatu. Di kepalan tangan Anda ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya, coba berpasang-pasangan. Bu Ana berpasangan dengan siapa? Bu Santi, ya. Bukan main ini, bukan main pancu, tapi mungkin salah satu mengepalkan tangannya, nah membayangkan di dalam tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga sekali, dan yang satu lagi mencoba dan berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Coba Bapak Ibu, coba Bu Santi yang mengepal siapa? Bu Santi? Oke, Bu Endang yang mengepal. Coba usahakan kalau bisa sampai tangan ini terbuka. Ya, yang A
kalau memang itu benar-benar berharga, bagaimana Anda apakah akan membukanya atau tidak? Monggo, silahkan bagaimana caranya Anda membuka kepalan itu? Boleh dengan kata-kata, boleh dengan rayuan, boleh dengan bukaan lah rek, cepetan rek. Nah, boleh, terserah monggo. Maunya gimana? Oh, boleh, monggo terserah. Boleh meraba. Boleh terserah monggo. Oh. Bu Dina tidak mau maksa. Oh, berhasil, satu orang berhasil. Oke, Bapak Ibu guru. Oke, di situ dikatakan bahwa apakah Anda atau B membuka kepalan tangan tersebut? Membuka. Bu Santi dibuka? Akhirnya kebuka. Kenapa alasannya terbuka? Saya mau tanya sebelumnya, benda apa yang Anda bayangkan itu berharga? Seandainya tidak dikilik-kitik, apakah mau dibuka? Tidak tahu. Belum membayangkan. Coba Bu Endang, yang Anda bayangkan apa sih diisi kepalan Anda? Duit 1 juta. Cincin saya dikitik-kitik, akhirnya kebuka. Iya, penasaran apa? Bu Yuyun penasaran di dalam tangan saya itu apa? Karena saya megangnya terlalu erat. Mungkin kalau begini aja mungkin nggak penasaran. Oh gitu. Saya terbuka apa yang terjadi di dalamnya ternyata biji salah. Ternyata keprank ya Bu ya. Oke, Bu Novi mungkin apa yang ada di kepalan Anda sehingga Anda tidak mau membuka kepalan Anda? ini adalah suatu Harta atau nyawa. Nah, ketika Bu Dwi ini juga ngancam sampai harta atau nyawa, tidak, saya tetap kekeh. Tidak akan saya bersihkan karena saya dapat harta ini penuh dengan perjuangan sampai ngempet perutnya ya. Oke, sekarang Bu Arini. Bu Dina memaksa ngambil benda yang ada di tangan saya mempertahankan dengan sekuat tenaga. Karena benda ini berharga sekali. Kalau ini hilang, setengah nafas saya. Oh gitu ya, setengah nafas saya hilang. Apa? Sekali, yaitu gelas. Oh, alah. Yang tidak dapat diukur dengan harta benda apapun ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu guru kita lanjut. Nah, di sini kita kaitkan dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Sama halnya ketika kita menggenggamkan tangan, kita berilusi bahwa saya bisa buka itu. Ya, saya bisa buka punya teman saya. Ternyata zong ketika dibuka biji salah seperti itu. Ya, kontrol itu sama dengan kontrol. Bagaimana kontrol kita kepada murid kita. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jangan dipaksa Bapak Ibu. Anak-anak tuh jangan dipaksa, tetapi diarahkan. Ya, kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang sering kita lakukan kepada siswa kita. Oh, saya merasa saya menjadi guru. Saya paksakan kehendak saya. Ayolah nak, kamu terus mau jadi apa kalau nggak mau seperti ini, kan seperti itu. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya, karena itu paksaan. Ya, seperti itu. Nggak boleh memaksa. Sekarang kalau kita kembalikan lagi pada diri kita, mau nggak dipaksa?
nggak mau, ya sama. Oh, kalau dipaksa pakai uang segebok mau pasti Bu Yuyun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Di mana stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, kebutuhan kita itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu ternyata berbeda. Ya, kebutuhan kita, oh Bu Yuyun itu hari ini butuh beras 1 kilo, minyak 2 kilo semua. Tetapi padahal menurut kita, ilusi kita, kebutuhan antara Bu Yuyun sama Bu Endang itu sama. Tetapi Bu Endang berbeda. Saya nggak pernah masak, saya hanya butuh Gojek untuk membeli makan, kan seperti itu. Ternyata berbeda. Kemudian yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Bapak Ibu melihat ini apa? Pointer sama. Tetapi untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Coba ini apa sih Bu Yuyun? Oh, saya kira pulpen, ternyata pointer. Coba Bu Arini ini apa Bu Arini? Kayak spidol. Oh, kayak spidol, beda. Teori kontrolnya beda. Oh, pointer itu yang bisa dibuat nulis ya Bu? Ternyata bukan, dia hanya ceklik-ceklik, dia berubah sendiri di slide-nya ya. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini biasanya sering terjadi ya pada kita ketika kita sedang berdebat mungkin dengan teman. Sering sekali terjadi. Yang mau satunya kepingin ke kanan, yang satunya kepingin ke kiri. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di stimulus respon. Kemudian sedangkan teori kontrolnya hanya semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang salah, perilaku yang benar, semua punya tujuan. Kenapa sih siswa itu melakukan hal seperti itu? Tujuannya apa? Pasti punya tujuan. Kenapa sih anak itu jalan tanpa alas kaki? Padahal kita sudah sering, ayo anak-anak alas kakinya dipakai. Kenapa sih? Dia punya tujuan. Kenapa? Mungkin karena sandalnya dicuri temennya, ya, karena sandalnya tadi ketika sholat ada yang bawa, kemudian dipinjam temennya, itu tujuannya berbeda-beda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya, tetapi di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama seperti yang tadi, kalau temannya mengepal dan yang satu meminta untuk dibuka, kita yang mengontrol diri sendiri. Ya, mau diapapun, mau dibuat apapun, kalau kita nggak mau buka ya nggak mau buka, nggak bisa. Bahkan nyawa pun taruhannya, seperti itu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bener nggak? Bener. Tadi kayak Bu Yuyun, ayolah dibuka. Ternyata nggak mau dibuka, diraba-raba, dipaksa dah akhirnya. Kemudian sampai diilik-itik. Ya, karena memang tahu kelemahannya. Oh, kelemahannya diilik-itik, akhirnya kebuka seperti itu. Kemudian model berpikir menang dan kalah dan model berpikir menang dan menang. Jadi teori kontrolnya dirubah dari stimulus respon tadi harus dirubah menjadi teori kontrol, bahwa model berpikirnya bukan menang dan kalah lagi, tapi menang dan menang. Oke, di sini kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini mungkin bisa dibaca sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, atau saya rubah aja di sini. Oh enggak. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda ketika Anda harus hadir di pelatihan? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas?
Kemudian yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Dan yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana sih motivasi yang Anda lakukan ketika dapat undangan nih? Dapat undangan dari dinas menghadiri pelatihan A di Surabaya atau di Kalimantan atau di Sumatera. Kira-kira motivasi yang muncul di sini apa? Yang mana motivasinya yang muncul? Yang ketiga ya, yang tentunya oh iya saya mau pengen mendapat ilmu. Tentunya yang pertama itu pasti deh, wah saya diundang ke Sumatera, saya pengen tahu Sumatera, nggak pernah ke Sumatera kan gitu ya, seneng, nggak pernah naik pesawat. Terus kemudian oh dapat uang transport nih, kalau keluar Jawa apalagi pasti lebih dari 1 juta nih kan gitu. Kemudian dapat ilmu, katanya Bu Novi itu dapat ilmu. Kemudian ada yang bilang tadi saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, karena memang ketiga-tiganya ada di situ, motivasinya ada di situ. Oke. Ada lagi apa Bu? Kita akan mengenal teman-teman yang mungkin diundang di sana. Oke. Dari berbagai macam daerah. Nah, dari berbagai macam daerah. Oh, ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari bahkan dari Jawa sendiri ada nggih, Bu nggih. Ya, Bu Yuyun ini yang pengalamannya jauh, sampai mana-mana. Oke, di sini makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang tadi disiplin itu sesuai dengan aturan, harus sesuai. Tapi pada kenyataannya dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Coba Bapak Ibu tanyakan kepada murid, nah ayolah nak disiplin dari seragam ujung kaki sampai ujung kepala. Apa yang dirasakan siswa? Bagi siswa yang memang benar-benar bagus, mungkin siap Bu, seperti itu. Apalagi seperti anak pasar kan memang disiplinnya tinggi. Tetapi kepada anak-anak yang notabene tidak mau untuk disiplin, yang biasanya bajunya dikeluarkan, kemudian tidak pernah pakai asdok, nggak pernah pakai sabuk dan lain sebagainya. Itu merupakan ketidaknyamanan bagi mereka. Nah, siksaan, ya. Oke, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tetapi Bapak Ibu, disiplin ini harus keluar dari diri masing-masing siswa. Mungkin ada pendapatnya, tapi kan tidak bisa langsung keluar di masing-masing siswa, harus ada paksaan dulu. Mungkin seperti itu, ada yang seperti itu. Dan saya pun juga kadang menyetujui, memang terbiasa karena terpaksa seperti itu. Oke, dan dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru, mungkin yang sampai bisa bertengkar sama anak-anak, menghardik siswa, ngejat siswa. Sebenarnya tujuan utamanya adalah ini, profil pelajar Pancasila. Kita kan sekarang menggunakan kurikulum merdeka, ya kan? Anak-anak merasa merdeka untuk belajar. Kemudian Bu, enakan ndak usah seperti corona kemarin di rumah saja, katanya seperti kan merdeka belajar Bu. Ya merdeka belajar. Tapi ketika waktu corona diterapkan, anak-anak apa yang terjadi? Nggak mengerjakan tugas sama sekali. Benar-benar merdeka, bukan merdeka belajar, itu benar-benar merdeka. Ya, tujuan utamanya yaitu menjadi profil pelajar Pancasila termuat pada siswa. Kemudian yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, tentunya di sini muncul pada karakter-karakter siswa.
ya kan? Kita ada di sini sebagai seorang pendidik, sebagai seorang petani. Sebenarnya apa tujuannya? Yaitu mengubah karakter siswa yang tadinya tidak baik menjadi baik, lebih baik. Nah, di sini ada motivasi lagi di sini. Sebagai seorang pendidik, saat Anda berangkat setiap pagi, apa sih motivasi Bapak Ibu? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah? Kemudian yang kedua, karena dikejar-kejar waktu untuk absensi stamina, ya kan? Sehingga terlihat pada rekapan akhir bulan bahwa TL, TK, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Dan yang keempat adalah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang mana Bapak Ibu coba dari hati yang paling dalam, yang paling bawah, padahal pada kenyataannya yang kedua yang saya lihat. Karena Bapak Ibu guru datang, ya Bapak Ibu guru datang sudah langsung HP-nya dicari, kemudian action selfie, ya seperti itu. Itu sebenarnya motivasi dari mana? Intrinsika atau ekstrinsika? Ekstrinsik, jelas motivasi dari luar. Karena stamina takut sertifikasinya nggak cair kan gitu. Tetapi saya yakin selain itu meskipun nggak ada stamina, Bapak Ibu 6:30 sudah ada di sini. Karena Bapak Ibu adalah ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berusaha untuk menjadi pendidik atau guru yang digugu dan ditiru. Malu kan Bapak Ibu ketika kita datang telat, siswa datang telat, dihukum di sana kita enak-enakan ngelunyur masuk. Sebenarnya malu loh, seperti itu. Loh, siswanya dihukum, gurunya kok enaknya masuk, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah ini di akhir-akhir ini sudah nggak ada lagi saya temui Bapak Ibu guru yang terlambat seperti itu. Karena apa? Karena Bapak kepala sekolah sudah standby di depan. Masih eksternal ternyata ya. Oke, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenal motivasi manusia. Di sini ada beberapa motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang siswa mau melakukan sesuatu hal yang diminta oleh Bapak Ibu guru karena ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya juga berharap Bapak Ibu yang ada di sini motivasi yang kita inginkan adalah motivasi yang ketiga, bukan yang pertama. Seperti itu. Anak-anak pun juga seperti itu. Kalau kita motivasinya yang ketiga, anak-anak juga harus yang ketiga. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu pengajar matematika, bukan saya menyinggung ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Mengapa tidak setuju?
Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa Anda tidak setuju, Bapak Ibu? Monggo, Bu Anis. Saya kurang sependapat dengan tindakan Pak Seno. Kenapa? Karena dia di situ memberikan hukuman dan salah satu ciri hukuman itu menyakiti secara mental. Jadi di situ Iva dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, itu jelas-jelas sebuah hukuman. Iya, iya, benar sekali. Ini merupakan sebuah hukuman ketika anak kita melakukan suatu kesalahan, kemudian sebenarnya tindakannya Iva ini benar, dia nggak tahu, dia diem karena takut, karena awalnya memang sudah takut ke Pak Seno, ya kan? Mau tanya juga takut dipermalukan. Nah, ketika dia tasnya jatuh, dia tergagap, dikasih pertanyaan oleh Pak Seno, akhirnya dia malah diketawai sama teman-temannya. Ya. Pak Seno ini bertindak sebagai penghukum akhirnya, kan seperti itu. Nah, hukuman yang terjadi pada saat itu ini akan berdampak dan berefek sampai nanti kepada peserta didik kita. Nah, saya berharap mudah-mudahan tidak ada yang seperti Pak Seno. Ya Bu Dina, ya Bu Dina guru matematika nih. Oke. Alhamdulillah. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Pastinya Bapak Ibu guru sudah tahu apa sih kalau hukuman dan apa konsekuensi. Mungkin di sini saya kasih contohnya. Sebentar, saya masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa contoh hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat tentang saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ada anak nih terlambat sekolah, datang ke sekolah. Kemudian dikasih konsekuensi atau hukuman. Yang mana sih ini? Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini hukuman, tetapi di sini ini tergantung ya Bapak Ibu. Salah Bapak Ibu, ini tergantung, ini akan menjadi konsekuensi, ini hukuman, tetapi ini akan menjadi konsekuensi ketika sudah ada pembicaraan, kesepakatan antara mungkin sekolah dengan siswa. Nah, ini masuk pada konsekuensi jika sudah ada kesepakatan, tetapi kalau belum ada kesepakatan ini merupakan hukuman, seperti itu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Masuk yang mana Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita cek. Iya, benar sekali. Ini yang merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apa Bu Yuyun? Konsekuensi. Oke, betul, pinter Bu Yuyun ini. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, pinter Bapak Ibu ini pinter loh di sini nih. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, lanjut. Sudah habis. Oh, ada. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Pas panas-panasnya nih, bukan vitamin D lagi nih ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Hukuman. Oke, sudah habis. Nah. Oh, masih ada. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa. Oke, hukuman. Oke. Iya, kita waktu SD sering sekali seperti itu. Tidak ngerjakan tugas, datang terlambat, pasti disuruh berdiri di depan. Nah, di sini ada contoh lagi, Bapak Ibu.
saya tidak terlalu banyak memberikan teori, tapi langsung ke contohnya supaya pemahaman lebih nyaman gitu. Ibu Anas, bukan Ibu Anis. Ibu Anas adalah guru SD kelas 2, mendapatkan masalah. Muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini ternyata tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Jadi menggunakan stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Kemudian sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup merasa Bu Anas berhasil dengan tindakannya, kemudian tiba-tiba Bu Anas jatuh sakit dan tidak masuk ke sekolah. Terpaksa digantikan oleh guru lain, Pak Heru. Sedangkan Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat Pak Heru masuk, usai jam istirahat, murid kelas 2 tersebut kembali berebut masuk kelas. Seperti itu. Apa yang terjadi? Dan mengapa seperti itu? Nah, ini dikatakan bahwasannya di judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata dari kesimpulan ini, dari kasus tersebut, dapat kita lihat bahwasanya penghargaan itu yang kita berikan kepada siswa berefek, memiliki efek. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, itu hanya efeknya pendek saja. Kita memberikan stiker bintang, tetapi ketika kita tidak masuk, guru yang lain tidak tahu, maka itu tidak akan tidak bisa ini lagi berjalan lagi. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi motivasinya dari ekstrinsik, bukan dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi dan lagi, ya, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan. Nah, di sini biasanya sering saya temui dan mungkin bukan mungkin lagi, saya juga sering seperti ini, ya. Penghargaan akan merusak hubungan, di mana ketika seseorang diberikan penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian yang kedua, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Sedangkan yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini yang seringkali kita temui di sekolah. Ya, contohnya ada siswa yang memang pintar di segala apapun dan sering disuruh oleh Bapak Ibu guru. Dan kadangkala seringkali kita lihat tuh si A pinter, semua mata pelajaran pinter. Kamu tuh gimana sih kok nggak sama seperti A? Ini membandingkan, akhirnya ada perbandingan antara si A dan si B. Maka ini yang akan terjadi, si B ini akan benci, akan iri kepada si A. Dan tentunya ketika ada kegiatan-kegiatan lain,
dia tidak akan muncul. Si B ini tidak akan muncul. Alah, paling ya si A yang disuruh. Nah, itu yang salah Bapak Ibu. Sebaiknya dihindari. Hal-hal yang seperti itu dihindari. Jadi hendaklah motivasi yang muncul dari siswa yaitu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Si A tetap dia pinter, malah bisa jadi mungkin besar kepala, ya, karena memang dia bukan besar kepala karena memang ya sering disanjung-sanjung, di sini disanjung, di sana disanjung, sama guru A disanjung dan lain sebagainya. Akhirnya ngedown kan yang si B, seperti itu. Oke. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengapa sebelum menjadi sebuah keyakinan kelas, di sekolah ini ada yang namanya aturan, peraturan kelas, peraturan sekolah, ya. Keyakinan kelas ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Contoh gini, Bapak Ibu ke sekolah meskipun rumahnya mungkin dekat, kenapa sih kok harus pakai helm? Untuk keselamatan. Ini motivasi dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri. Kalau motivasi dari luar gimana? Takut sama Pak takut ada Pak Polisi, ya. Itu motivasi dari luar, ya. Sebenarnya motivasi yang harus muncul itu dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, seperti itu. Karena memang ada corona, tante corona ada, ya. Kita juga kepingin selamat, nggak mau dimasukkan ke rumah sakit, dinyatakan bahwa mendapat corona, positif corona dan lain sebagainya. Yang kita takutkan adalah di situ sudah tersedia peti, ya kan? Tersedia peti, itu yang kita takutkan. Oke, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini untuk membuat sebuah keyakinan kelas, kita gunakan yaitu keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif bukan negatif. Ya, di sini ada contohnya. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya kan? Ini aturan. Tidak boleh anak-anak lari. Jangan lari, Nak. Itu sebaiknya dihindari. Kita ganti dengan kata yang di bawahnya, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Kata-kata yang negatif lebih baik dihindari, jangan sampai muncul, ya. Kemudian di situ keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang diharapkan pendidik itu bersama siswa di dalam kelas membuat sebuah keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tahu mungkin kesalahan, dari kesalahan itu dia akan muncul yang namanya konsekuensi dan akhirnya akan muncul keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas kita paparkan di dalam kelas, maka anak-anak tahu, oh saya salahnya di sini, saya tidak boleh seperti ini, kan seperti itu. Dan dari situ anak-anak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak akan menjadi sebuah budaya. Nah, ini keyakinan kelas yang sempat saya lakukan. Ini hasilnya terlalu kecil nggak Bapak Ibu? Yang pertama, yakin bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan piket kelas pagi dan sore hari sepulang sekolah. Yang ketiga, yakin bisa memakai atribut lengkap. Kemudian masuk kelas tepat waktu, saling menghargai, dan 5S. Jadi nanti anak-anak yang di kelas ini, di kelas 9H, kalau ada yang tidak 5S, tolong ditegur.
Katanya kemarin keyakinan kelasnya 5S. Kenapa? Mungkin nggak kelihatan pakai masker seperti itu. Ketika masker dibuka pasti Bapak Ibu akan tersenyum lagi. Kemudian mencuci piranti setelah digunakan. Nah, ini salah satu keyakinan kelas, aksi nyata yang saya lakukan. Awalnya saya tidak membuat keyakinan kelas. Ketika itu saya mengajar, kemudian saya menanyakan tugas siswa, ternyata banyak sekali siswa yang tidak mengerjakan. Nah, dari situ, dari kegiatan itu akhirnya muncul, oh bagaimana kalau keyakinan kelas saya buat di hari itu. Yang belum mengerjakan Bapak siapa? Yang belum selesai tugasnya anak-anak. Dia angkat tangan, siapa yang tidak mengerjakan tugas coba. Padahal tugasnya itu sudah 2 minggu belum dikerjakan, malah tidak membuka sama sekali tugas yang saya berikan. Coba Bapak Ibu sebagai guru kalau seperti itu merasa jengkel nggak? Jengkel ya, jengkel sekali. Nah, dari kegiatan itu saya minta untuk anak-anak sadar diri. Coba anak-anak, kalau kalian selalu seperti itu, kira-kira konsekuensi apa yang mungkin kalian dapatkan? Saya gitu kan Bapak Ibu. Konsekuensi ini harus muncul dari dalam diri Anda sendiri. Saya tidak mau mendikte, saya tidak mau membuat konsekuensi yang menurut Anda tidak benar, saya gitu kan. Jadi anak-anak akhirnya menulis sebuah konsekuensi terlebih dahulu. Nah, dari hasil konsekuensi yang ditulis kemudian ditempel di papan kelas, saya tarik di situ. Saya minta anak-anak untuk membuat keyakinan kelas agar perilaku-perilaku negatif tidak terjadi lagi. Nah, hasil dari keyakinan kelas itu tadi yang saya sampaikan, bahwa anak-anak siap untuk mengerjakan tugas tepat waktu, siap untuk piket, 5S, dan lain sebagainya. Ini sekilas saja. Nanti kalau kepingin tahu, boleh. Mungkin yang saya lakukan mungkin ada salahnya, tetapi saya ini di sini masih belajar. Bukan saya sok tahu dan maha tahu, bukan. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas yang dituliskan oleh anak-anak. Tapi tidak semua saya masukkan karena memang ada yang sama. Jadi yang sama saya hapus. Saling menghargai, memakai alas kaki ketika ke musola, membawa kopiah dan lain sebagainya. Dah. Oke, kita lanjut nggih. Kemudian ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini yang ketiga adalah penguasaan, dan yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu apa tujuannya, pasti ada dasarnya. Apa sih yang mereka lakukan, atas dasar kebutuhan yang mana yang mereka lakukan? Ya, seperti kasus yang kemarin terjadi, yang sampai muncul yang namanya kelas 9I, ya kan? Itu sebenarnya ada apa sih latar belakangnya? Kita cari, akhirnya ketemu, oh latar belakangnya seperti ini. Kita lakukan restitusi, kita lakukan validasi kepada anak-anak. Akhirnya alhamdulillah anak-anak sudah mulai ada perubahan seperti itu. Nah,
5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol bagi kita sebagai seorang guru, ya. Kita sebagai seorang guru otomatis tidak jauh dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya kan? Banyak sekali kadang kita sering temui ada bapak guru yang lihat murid tidak pakai sandal, akhirnya ditendang dan lain sebagainya. Kemudian contoh kata-katanya seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia menghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di sini contohnya, aduh nak, ibu tuh kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu seperti ini terus kan gitu. Meskipun tidak bentak-bentak, tetapi itu merupakan posisi kontrol pembuat anak-anak, oh iya aku kok ngene, akhirnya kan seperti itu, saya merasa bersalah seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai teman. Contoh perkataannya yaitu, ayolah nak bantu demi bapak ya, dialus-alusi biar mau kan gitu ya, padahal memaksa kan gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak kemarin, sudah dikasih nilai bagus, masa kamu nggak mau bantu bapak kan gitu, atau ibu kan gitu. Sebenarnya nggak boleh ini bapak ibu. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini, ayo kamu kemarin kok ndak hadir, peraturannya apa yo, kan seperti itu. Itu merupakan memantau. Dan yang terakhir adalah guru itu posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer inilah yang harus kita lakukan kepada siswa. Contoh kata-kata yang diberikan seorang manajer kepada siswa yaitu apa yang kita yakini. Kemarin apa sih yang kita yakini kalau anak berbuat salah? Coba ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Oh ada bu yang ini. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu kata-kata yang bijak sebagai seorang guru, di mana posisi kontrolnya sebagai manajer. Jangan sampai, ayolah nak, kasihan dah Bu Vivi ini gimana sih kamu itu? Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bukan salah sebenarnya Bapak Ibu, tetapi diusahakan. Kita itu sebagai pendidik adalah sebagai seorang manajer. Ketika kita menghadapi permasalahan siswa, jangan sampai siswa itu dijudge, oh kamu itu salah. Ayolah nak, kamu tuh enggak kasihan sama orang tuamu, sudah kerja dari malam sampai pagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan menyalahkan murid, tetapi mencari solusi untuk pemecahan masalah. Nah, tujuannya apa? Agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita gunakan segitiga restitusi di sini. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau anak-anak kita punya kesalahan, ada yang berbuat salah contohnya ya. Apa kira-kira kesalahan anak-anak yang kadang membuat kita emosi tinggi? Berkelahi mungkin ya, berkelahi. Oke. Sebelum kita ngejudge anak, kita stabilkan dulu dengan pertanyaan seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan salah, nak. Ya, bisa nggak Bapak Ibu seperti itu? Bisa, harus bisa. Bapak Ibu guru kan hebat nih, apalagi punya tunjangan nih, harus lebih hebat lagi. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu.
Kita stabilkan dulu, kita downkan dulu. Setelah anak-anak emosi, berkelahi sama temannya, jangan langsung, oh kamu itu seperti ini. Jangan, kita stabilkan dulu. Ayo duduk nak. Coba kenapa, ada apa yang terjadi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Ya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah melakukan validasi baru menanyakan keyakinannya dengan bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin nak? Kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu berkelahi terus, kira-kira kamu mau jadi seperti apa sih nak? Ya kan, seperti itu. Otomatis dari tindakan-tindakan seperti itu, anak juga akan berpikir, benar nggak perbuatan saya? Kalau saya salah, kira-kira seperti apa? Nah, dia akan muncul akhirnya ide-ide dari mereka sendiri. Tidak, udahlah kamu kalau seperti ini terus, sudah kamu keluar aja dari sekolah. Wah, seperti itu. Kadang memang sering muncul dari kita tuh, sering muncul karena memang gregetan setiap guru bilang seperti ini, setiap hari seperti itu, kelihatan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kita kontrol diri kita. Sebagai pendidik juga harus mengontrol diri. Nah, kita lakukan restitusi. Pastinya waktunya berjalan panjang, iya. Tetapi untuk merubah karakter siswa menjadi profil pelajar Pancasila memang butuh waktu yang sangat lama. Tidak apa-apa, kita berusaha. Nah, ini sudah dijelaskan. Ini kata-kata menstabilkan identitas. Berbuat salah satu itu tidak apa-apa. Oh, boleh. Tapi ya, boleh, tapi kita juga harus ngerem juga, jangan tidak apa-apa ya, nanti anak-anak ya sudah kamu keluar silahkan, ya berbuat lagi kalau seperti itu. Ayo Fendi, kamu tadi kelahi kenapa? Oh iya tidak apa-apa, terus iya sudah silakan keluar. Nah itu akan berkelahi lagi, katanya Bu Yuyun tidak apa-apa kok kan gitu. Kemudian ini validasi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biarkan anak-anak sejenak berpikir, alasannya apa? Ya, kemudian setelah validasi baru menanyakan keyakinan, apa yang nilai-nilai apa yang telah disepakati. Seperti itu. Kemudian nah, ini segitiga restitusi yang saya lakukan. Di sini ada dua permasalahan yang muncul. Yang pertama, kelompok tak sefrekuensi. Ada murid saya kerja kelompok, tetapi yang 3 anak tidak ikut kerja. Akhirnya jengkel yang satunya. Kenapa? Saya tanyakan, oh ternyata tidak sefrekuensi. Ketika tidak sefrekuensi, dia malas, tidak sesuai, saya tidak suka sama dia dan lain sebagainya. Akhirnya saya lakukan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua sesuai takdir. Kenapa sesuai takdir? Dia mengerjakan PAS. Nah, di PAS itu ada tulisan bagaimana kalau dalam 1 jam butuh 60 menit. Dalam pementasan drama itu ada butuh waktu 3 jam. Kira-kira berapa menit? Suruh ngitung itu aja, dia jawabnya sesuai takdir, katanya gitu. Kenapa kok seperti itu? Akhirnya saya mencoba melakukan restitusi. Nah, ini apa namanya? Sedikit aja mungkin nggih Bu nggih. Jadi kita lakukan, kita tanyakan apa sih, karena memang ini kegiatannya di dalam kelas, nggak masalah mereka tahu oh seperti ini. Ternyata kalau dikasih tugas kelompok ya kerja kelompok dengan siapapun itu kan, seperti itu Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan. Akhirnya saya panggil. Nah ini ketiga inilah pemeran utama di kelas saya. Memang saya sering mendapatkan dari Bapak Ibu guru juga
Bu ini si ini seperti ini. Kadang apa nggak dengarkan, kadang cuman ketawa saja, senyum saja ditanyain. Makanya akhirnya saya mencoba melakukan bagaimana sih mentreatment anak-anak ini. Mungkin tidak terlalu besar perubahan yang yang didapatkan, tetapi sedikit-sedikit saya mencoba. Ya, saya memanggil satu kelompok, katanya yang tidak sefrekuensi dengan mereka seperti itu. Akhirnya dia tidak mau membantu temannya untuk membuat tugas. Waktu itu saya suruh buat tugas proyek pop-up book itu. Ini seperti saya ya Bu ya. Pantes ini jadi anak saya ini dan ini. Oke, sudah. Ini yang kedua, sekilas saja. Oke. Ini anaknya selama RKRITA, ini kan ada soal seperti ini ya. Ini dari soal ini sebetulnya kan hanya menghitung durasi waktu untuk pementasannya. Makanya ini jawabannya harusnya berapa menit ya, 15 atau 40, 5 menit atau 60, harusnya seperti itu. Ini jawabannya tergantung takdir. Iya, ini memang anaknya nih agak mudian dulu. Kadang api, kadang ya ini sudah hasilnya ini tepat dak enggak memut anaknya mungkin Bu. Panggilan kepada RKRITA 8H segera menemui Bu Vivi di lobi. Terima kasih. Tahu kenapa dipanggil Erna? Tidak, memangnya kenapa? Ini barusan Bu Vivi dapat laporan dari Bu Ervita tentang PAS-nya RKRITA. Ingat nggak PAS-nya gimana RKRITA? IIC. Iya, Bu, jawab Bapak adanya. Yang penting nggak nyontek. Nggak nyontek ya. Nggak dapat nilai ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu apa RKRITA diem aja gitu? Enggak. Terus apa yang mau dilakukan RKRITA ke Bu Vivi? Minta maaf saja. Terus enggak mengulangi kesalahan. Kemudian apa lagi? Nah, lebih teliti dan rajin belajar ya. Jangan ya, ketika mengerjakan soal-soal diperhatikan, diteliti ya. Nilainya mana ya? Ambilkan dompetnya ya. Di kelas Oke, sudah Bapak Ibu. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dari sini. Adakah pertanyaan atau refleksi apa sih yang Anda peroleh setelah mengikuti saya dari tadi, mengikuti saya dalam kegiatan diseminasi saya? Mungkin ada sedikit yang diperoleh, mungkin nggak terlalu banyak, sedikit yang diperoleh. Apa sih? Atau pertanyaan, monggo saya kasih kesempatan satu penanya aja atau satu refleksi saja, seperti itu. Oke, monggo. Ya, sini saya mau bertanya bagaimana memberikan keyakinan kepada anak bahwa nilai-nilai kebajikan itu penting. Iya. Bagaimana? Caranya Bu Vivi? Oke, kalau menurut saya bagaimana sih memberikan keyakinan kepada siswa untuk memberikan apa tadi Bu? Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sangat penting. Otomatis tentunya kepada anak-anak selalu kita tanamkan
selalu kita tanamkan. Kemudian pastinya meskipun kita menanamkan seperti ini nilai-nilai kebajikan, pastinya ada saja siswa yang keluar dari jangkauan, kan seperti itu. Nah, anak-anak yang keluar dari jangkauan kita duduk bersama, ya. Kita treatment, Bu Nastiti, kita treatment anak tersebut bagaimana, keyakinan apa. Kita ajak membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, tentunya sebelum kita ajak membuat keyakinan kelas, kita biarkan anak itu motivasi dari dalam diri. Kalau kesalahanmu seperti ini, kira-kira konsekuensi yang harus didapat apa? Bukan konsekuensi dari kita, tapi dari anak itu sendiri. Supaya apa? Konsekuensi keluar dari anak itu sendiri supaya anak tersebut mengingat, oh saya kemarin sudah janji sama Bu Vivi, kalau saya berbuat salah seperti ini, enggak piket, saya harus seperti ini. Enggak jadi. Akhirnya seperti itu. Itu menurut saya, Bu Nastiti. Ada lagi? Cukup ya? Oh, Bu Novi, monggo. Refleksi nggak, Bu Novi? Oke. Saya mau menyampaikan refleksi setelah saya mendapatkan paparan materi dari Bu Vivi. Ini tadi saya menemukan satu istilah, restitusi. Ini adalah suatu istilah baru bagi saya, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak-anak, ya, dengan tentunya dengan cara-cara yang bijaksana. Dan ini merupakan sebuah materi pencerahan bagi saya. Tentunya saya juga dapat lebih banyak di sini dari paparan yang disampaikan oleh Bu Vivi, dan terima kasih banyak. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Mungkin ini sedikit gambaran, mudah-mudahan membuka kita untuk menjadi seorang pendidik yang mengayomi anak-anak. Oke, seperti itu. Jadi guru itu jangan gampang marah, ya. Oke. Kita tidak tahu, mungkin anak-anak itu broken home, di rumah tidak ada yang memantau. Marilah kita sebagai guru mendidik anak, kemudian mengayomi seperti anak kita sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.